Wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Selamat malam, shalom sahabat WB dimanapun berada. Spesial sekali ketemu kita di malam minggu ini dalam Instagram Live dari akun Wanita Bijak Indonesia. Saya Magdalena Krisinda ada di Yogyakarta. Hari ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh salah satu sahabat yang bakal beberapa kali hari Sabtu ini nemenin live hari Sabtu. Dia adalah Andrea. Andrea adalah PIC GT Depok. Nah, seru banget kan? Jelas dong, seru banget. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu nih kabarnya sahabat WB. Semoga sehat ya semuanya ya. Semoga hari-hari ini penuh semangat, penuh sukacita, dan pastinya penuh syukur dong ya. Baiklah, gak usah berlama-lama. Saya mau invite dulu sahabat saya, Andrea, yang ada di Depok ya. Saya invite Andrea Ratu. Nah, ini dia ya. Tunggu, lagi mau join. Nah, shalom Andrea. Shalom Kak. Kabarnya pasti sehat kan? Sehat banget Kak. Puji Tuhan. Gimana hari-hari ini? Kesibukan makin meningkat atau gimana gitu? Kesibukan tentu semakin meningkat gitu ya Kak. Apalagi aku udah mulai masuk kuliah gitu. Jadi udah. Kalau Kak Magda gimana? Wah, kalau Magda mah, kalau dibilang kesibukan meningkat, kayaknya nggak enak dia mau ngomong kayak gitu ya. Ya, pokoknya semakin padat deh gitu ya. Semakin padat dan ketat gitu, Andrea. Nah, kita berharap ya, sahabat WB walaupun agendanya sama kayak kita, padat, ketat, merayap, meningkat, semua harus jaga kesehatan ya. Taati protokol kesehatan yang berlaku. Betul kan, Andrea? Betul banget Kak. Dan apalagi sekarang nih pemerintah lagi gencar-gencarnya vaksin. So, kita sebagai warga negara yang baik harus mensukseskan bahkan mendukung cepat-cepat juga ikutan divaksin. Oke. By the way, kamu udah vaksin belum? Aku udah dong Kak. Tapi aku belum divaksin booster sih Kak. Masih mungkin bulan Februari. Iya, soalnya aku belum 6 bulan. Oh iya. Oke deh, semua akan indah pada waktunya, masing-masing punya jatuh tempo vaksin masing-masing. Kita mah tugasnya mendoakan semua lancar ya Andrea ya. Oke, hari ini spesial banget sebelum kita invite narasumber kita, sahabat curcol kita malam hari ini. Saya mau ajak kita dengar satu lagu nih Andrea. Lagu apa tuh Kak? Ini salah satu lagu yang ada di pembinaan Wanita Bijak. Judul lagunya adalah Mutiara yang Ditemukan. Pernah denger lagu ini? Langsung aja ya kita dengerin ya. Lagu ini selalu didengar di awal-awal pembinaan Wanita Bijak ya. Judulnya Mutiara yang Ditemukan. Ini salah satu lagu yang ada di awal. So, kita nyanyi bareng. Dan kita nikmati lagu ini bersama-sama ya. Apa yang ku cari di dunia ini, keberhargaan diri yang sejati, bukan elok paras dan tinggi prestasi. Ku jadi berharga di pemandangan Bapa. Bukan jawabnya apa maknanya ku diciptakan untuk olehnya. Walau ku berbeda, namun ku injak mulia dan berharga di pemandangan Bapa.
puji Tuhan. Walaupun sebentar kita dengar lagu ini jadi pengen yel-yel. Aku nih Andrea, wanita bijak. Wow, apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow, karena cewek ingin dimengerti. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, itu tadi lagu Mutiara yang ditemukan. Dan pelan-pelan aku kecilin volumenya. Kita mau invite nih sahabat sharing kita malam ini. Siapakah dia, Andrea? Ada PIC Girls Talk dari Solo sih aku dengar-dengar Kak. Namanya Iya. Kak Evelyn. Betul, namanya bagus sekali loh. Evelyn Chris siapa sih? Haryadi. Nah, Evelyn Chris Haryadi. Shalom Kak Evelyn. Shalom Kak Magda, Andrea. Shalom. Apa kabar nih? Puji Tuhan, luar biasa. Kak Magda baik juga. Oh, puji Tuhan dong, selalu sehat. Kalau saya mah jangan ditanya. Makin Nggak ngomong aku, Kak. aku juga nggak tega mau ngomong. Makin gini aja pokoknya ya. Oke. Andrea, kamu mau nanya apa? Aku udah nanya kabar loh sama Kak Evelyn loh. Aku tadi udah mau gitu tapi aku tahan lagi. Aku penasaran banget soalnya padahal Kak. Aku pengen nanya dong Kak, gimana sih kabar GT di Solo nih, teman-teman di sana lagi pada apa gitu Kak? Oh iya, kalau di GT Solo sendiri terakhir kita ada acara Natal, Kak. Kita Natalan bersama tanggal 15 Januari kemarin, jadi baru minggu kemarin kita Natalan. Natalannya itu via Zoom gitu sih, karena kan kita masih belum berani onsite gitu kan. Jadi kita via Zoom aja, tapi kita dinner virtual gitu. Jadi dari rumah masing-masing kita makan bersama. Wah, Gitu. inovatif ini banget menurutku Kak. konsepnya bener. Ini inovatif dan kreatif banget konsepnya. Karena jujur ya, kita tuh kalau meeting Zoom, itu kita mau makan kan sembunyi-sembunyi ya Andrea ya. Syukur-syukur nggak makan sama sekali kalau acara Zoom. Nah, ketika dipersilahkan makan itu emang rasanya jadi spesial sih. Makan di depan kamera gitu ya, nggak boleh Iya, kepengen sambil sama sharing-sharing. nggak boleh suap-suapan, nggak boleh icip menu tetangga ya. Hah, itu seru pasti ya. Terus satu Baik, lagi baik. Kak, selain itu di GT Solo nanti kita akan mulai lagi modul 2. Jadi nanti buat teman-teman yang kemarin nggak ikut Natal kan nggak ngerti pengumumannya, jadi aku sekalian umumin lewat live ini kalau nanti GT Solo mau ada modul 2 buat alumni-alumni ataupun yang memang belum pernah ikut camp mau join di modul 2 juga dipersilahkan. Nanti langsung hubungin aku aja gitu. Oh, puji Tuhan. 2 jempol tambah 2 jempol, 4 jempol buat GT Solo. Yeay! Wuh. Baiklah, Kak Evelyn dan Andrea, sebelum kita nanya-nanya lebih lanjut, kita mau sapa-sapa dulu tuh sahabat WB yang udah keluar masuk nonton. Silakan Andrea. Kita lihat ya Kak, di sini ada Kak Rakta, ada Kak Rumapea Putri, ada Kak Hendro, ada Ingat, ada Kak Yuyun, ada Kak Elin, ada Kak Kak Evelyn ya, dan Kak Marta. Selamat datang teman-teman semua, sahabat WB Betul. semua yang di rumah. Ya, wah banyak juga ya. Ada Kak Gloria, ada Kak 777. Itu nama atau pin ATM sih 777. Itu anak Iya, nomor. Oh gitu. Iya, anak GT Selatan seingatku. Oke, shalom. Ini teman-teman wanita bijak Jogja juga selamat malam. Semoga kabarnya sehat ya. Oke. Kalau begitu, kita akan lanjut nih sharing kita karena tema hari ini nih menarik banget tentang pencobaan biasa. Nah, kita mau doa dulu ya, Kak Evelyn dan juga Andrea. Silahkan nih, partner saya nih yang bakal pimpin doa pembukaan. Silahkan Andrea. Ya, jadi teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa.
Terus terima kasih atas kasih setiamu, atas kebaikanmu sampai saat ini, sehingga kami boleh ya Tuhan malam ini live Instagram bersama untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini juga kami akan membahas tema pencobaan biasa, kiranya biarlah boleh Tuhan yang pimpin, sertai dari awal hingga akhirnya. Kiranya biarlah boleh setiap yang kami bicarakan, yang kami sampaikan, semuanya hanya seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Biarlah kami juga berkata-kata dengan hikmat yang daripadamu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang sertai kami dari awal hingga akhirnya. Jagai juga Tuhan sinyal jaringan device kami, agar semuanya mau bekerja sama dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Thank you banget Andrea. Nah, setelah kita doa tuh kita pengen banget nanya. Karena tema kita hari ini tuh lain daripada yang lain ya Andrea, betul ya. Ini tema nih baru pertama kali dipilih dengan judul pencobaan biasa. Nah, ngomong-ngomong, apa sih latar belakangnya memilih tema ini Kak Evelyn? Iya Kak, jadi kemarin waktu diminta untuk join di IG Live ini, aku sempat merenungkan gitu, kira-kira mau share tentang apa. Nah, karena ini masih di awal tahun 2022, jadi perenunganku tuh adalah apa yang terjadi di tahun 2021. Kebetulan, mungkin sama seperti sahabat BB yang lainnya, topik highlight dari 2021 sepertinya masih tentang COVID ya Kak ya. Gitu. Nah, yang mau aku sharekan di sini juga pengalamanku, bukan terkena COVID, puji Tuhan, tapi keluargaku gitu. Jadi ada anggota keluargaku yang terkena COVID kayak gitu. Nah, aku langsung share sedikit aja sebelum aku cerita nih kenapa kok aku sebut temanya tuh pencobaan biasa. Jadi di sekitar gimana Kak? Lanjut ya. Iya. Aku mau ini ngomentarin temanya itu tuh enak diucapin gitu, tapi dijalaninya berat, Bo. Bener kan? Ya nggak Andrea? Misalnya nih contoh aja ya, kita lagi drama sama Andrea tuh lagi curhat-curhat, nangis-nangis sedih gitu. Andrea, itu kan cuma pencobaan biasa. Terus Andrea bilang, "Hei, gak ngerti nih ya, tisu udah banyak yang basah kena air mata masih dibilang pencobaan biasa." Ya ini enak diomongin, tapi dijalaninya belum tentu. Nah, bener itu sih banget, aku Kak. mau komen itu. Ya kan Andrea? Bener banget Kak. Sampai dia nggak bisa ngomong, bener Evelyn. banget. Betul, silahkan. Gimana tadi dilanjut latar belakangnya? Ya. Jadi ceritanya tentang kisah COVID di keluargaku ini ya Kak. Jadi sekitar bulan Juni tahun 2021 itu kan pas gelombang 2 ya, waktu itu puncak-puncaknya gelombang 2 itu ternyata COVID itu mampir juga di keluargaku kayak gitu Kak. Nah padahal kan dari sejak awal banget ada pandemi itu udah berdoa banget jangan sampai ada keluargaku tuh yang kena COVID gitu Kak, apalagi orang tuaku. Nah di bulan Juni itu yang kena pertama tuh adalah mamahku Kak. Jadi aku dikabarin kalau mamahku tuh kena COVID, posisi aku masih di tempat kerja kayak gitu. Karena kan mama juga kerja kan, jadi kan banyak interaksi sama orang juga, jadi nggak ngerti juga sih dapat dari mana kayak gitu. Nah setelah mamaku kena, nah itu sih gejalanya sih nggak terlalu berat ya, cuman kayak batuk-batuk kayak gitu, batuk-batuk sama indera perasanya tuh hilang. Nah terus habis itu selang 4 hari kemudian papaku positif COVID. Nah sebelum 4 hari itu kan sempat di antigen tuh papa negatif sih waktu itu. Tapi ternyata kan memang COVID tuh kan tunggu beberapa hari dulu gitu kali ya baru bisa positif. Nah ternyata setelah 4 hari papa tuh mulai kok batuk-batuk gitu. Duh kok jadi kayak mama nih kayak gitu. Akhirnya di antigen juga ternyata papa tuh positif. Nah yang membuat tegang dan takut dan panik itu adalah papaku kena COVID Kak. Karena papaku itu kan usianya udah tergolong lansia gitu, udah 60 tahun ke atas. Udah gitu, papaku tuh komorbid gitu, jadi punya penyakit diabetes sama hipertensi. Kalau baca di berita-berita itu kan banyak yang bilang kalau komorbid tuh kalau kena COVID tuh pasti parah tuh, nanti gini kayak gitu. Wah, jadi waktu dari awal banget COVID tuh udah berdoanya jangan sampai papa tuh kena kayak gitu. Tapi ternyata papa tuh kena juga gitu. Udah paniknya udah ampun-ampunan waktu itu, tapi puji Tuhan Kak, gejalanya tuh juga ringan gitu loh. Tuhan tuh izinkan kena, tapi gejalanya tuh ringan. Jadi sama kayak mama persis, gejalanya tuh batuk-batuk sama hilang indera perasa kayak gitu.
Nah, dari situ Kak, aku tuh merenungkan gitu, kira-kira Tuhan tuh mau bicara apa, kayak gitu, melalui peristiwa itu. Nah, aku dapat ayat di 1 Korintus 10 ayat 13. Oh, Mungkin Kak tapi Magda tunggu. atau Sebelum sharing gimana ke Kak? 1 Korintus, aku jadi Ya, penasaran. Itu satu rumah, mama positif, papa positif terkonfirmasi COVID. Nah, kamunya tuh tinggal satu rumah kan? iya bener. Berarti Nah ikut itu, isoman 14 hari kan? nah kalau di waktu itu peraturan dari kantorku tuh kalau ada yang serumah kena, itu kan aku harus memisahkan diri nih Kak, harus memisahkan diri. Terus habis itu di hari yang kelima tuh aku harus PCR, jadi aku nggak boleh masuk kan 5 hari. Di hari yang Oh, kelima itu aku harus oke. PCR tes. Nah itu kan Mama belum 5 hari, Papa udah kena kan. Papa kenanya di hari keempat, jadi aku belum sempat PCR, jadi aku kayak harus PCR-nya tuh mundur lagi gitu di hari kelima setelah kontak sama Papa kayak gitu. Jadi hampir Baik, seminggu baik. sih, hampir seminggu. Wow. Oke. Aku boleh ya baca satu komentar dulu ya sebelum Andrea bantu baca ini ya kebenaran firman-nya ya. Ini ada Kak Lindoria Syirier, namanya bagus sekali. Dia menuliskan, Shalom teman-teman, saudara kembar saya juga tahun 2020 juga terpapar COVID. Puji Tuhan, masih diberi kesempatan buat dia. Artinya diberikan kesehatan gitu ya. Terima kasih Kak Lindoria buat sharingnya ya. Baik, silakan Kak Evelyn. Tadi Andrea mau membantu untuk baca ayat apa tadi ya? Di 1 Korintus 10 ayat 13 Kak. Oke, aku bacain ya buat teman-teman semua. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian firman Tuhan. Puji Terima Tuhan. kasih. Kita ya, itu firman emang emas banget itu, ayatnya powerful ya. Dan ini bakal sedikit diulas sama Kak Evelyn. Tapi ini omong-omong Ya, tadi Kak Lindoria itu di Jerman loh, atau dari Jerman loh. Thank you banget sudah join. Yogyakarta, Depok, Solo, Solo, Jerman. Wow, Jerman. puji Tuhan. Luar biasa. Oke, kita lanjut tadi pencobaan-pencobaan biasa tadi gimana ya Nah, dikaitkan dengan eh, kebenaran firman. iya Kak, jadi aku bisa bilang pencobaan biasa itu dari ayat ini gitu, karena di firman Tuhan dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Nah, kenapa sih kok bisa disebut pencobaan biasa gitu? Nah, yang pertama, karena pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi kita pasti bisa melalui pencobaan itu. Nah, contohnya kayak misalkan ya Kak, kita harus angkat beban berat gitu. Misalkan 10 kilo kayak gitu. Kita nggak kuat nih. Kalau kita nggak punya kekuatan untuk bisa mengangkat itu gitu. Tapi kalau kita cuma 1 kilo, kita bisa angkat, kita pasti bilang benda itu tuh ringan gitu. Tapi yang 10 kilo yang kita nggak bisa angkat tuh kan pasti kita bilang berat banget, aku nggak bisa ngangkat kayak gitu. Nah, itu sama sih seperti yang pencobaan yang kita alami gitu. Kalau kita punya kekuatan, dan tentunya kekuatan itu dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita pasti bisa bilang bahwa pencobaan itu tuh adalah pencobaan yang biasa gitu. Karena kita pasti bisa melaluinya karena ada kekuatan yang Tuhan beri untuk kita melalui pencobaan itu. Gitu, Kak. Terus yang kedua, kenapa disebut pencobaan biasa? Adalah sebab Allah setia. Di ayat itu dikatakan Allah tuh setia. Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan kita, nggak akan pernah membiarkan kita melalui pencobaan itu sendiri. Nah, yang aku alami itu ya Kak, waktu aku bukan ini ya, maksudnya aku nggak kena COVID, tapi saat aku mengalami kejadian itu, kan aku ada di situasi yang menurut aku sih mencekam gitu Kak, di keluargaku, di rumah tuh mencekam banget. Tapi aku tuh nggak dibiarkan Tuhan tuh sendiri gitu. Bukan berarti Tuhan tuh datang dalam wujud yang nyata gitu, enggak. Tapi Tuhan tuh datang dalam wujud teman-temanku, kayak gitu, Kak. Jadi mulai dari
itu kan aku taunya malam. Jadi malam jam 10-an tuh aku harus keluar cari obat kan buat mama waktu itu. Itu ada teman kerjaku tuh yang mau nganterin aku gitu Kak, mau nganterin aku ke apotek gitu untuk cari obat jam 10 malam, setengah 11 malam waktu itu. Terus habis itu juga ada temanku yang kebetulan dia dokter dan obatnya kan harus butuh resep ya. Jadi aku datengin rumahnya tuh malam-malam jam setengah 11 untuk minta tolong ditulisin resep gitu biar aku bisa beli obat buat mama kayak gitu. Terus habis itu ada juga temanku yang nawarin kirimin alkohol karena kan aku ngerasa rumahku kan jadi kayak banyak virus nempel di mana-mana gitu kan. Jadi kan aku perlu mendesinfeksi rumahku kayak gitu. Nah, dia tuh kirimin alkohol, kirimin makanan kayak gitu. Terus ada juga yang malam-malam tuh video call kayak sebenarnya kita nggak ngomongin apa-apa tapi ternyata dia tuh kayak menghibur aku gitu loh Kak. Jadi biar aku tuh nggak sendirian di rumah, nggak kesepian di rumah gitu kan. Karena papa mamaku tuh karantinanya tuh dibawa ke Semarang Kak. Karena kakakku itu kan dokter di Semarang. Jadi karena waktu itu kan kalau yang positif tuh harus dibawa ke kayak apa ya Kak, shelter gitu loh, harus Nah, dikarantina betul, terpusat kayak gitu. Nah sedangkan kan kayak papa mamaku tuh udah lansia dan aku tuh kayak nggak tega gitu loh Kak kalau misalkan mereka harus di sana, karena kan kalau di sana tuh semua harus mandiri sih, cuci baju sendiri semua sendiri kayak gitu, kayak nggak tega. Akhirnya sama kakakku dibawa ke Semarang. Kalau di Semarang boleh di karantina di rumah sendiri kayak gitu. Nah, jadi kan posisi aku sendiri di rumah, tapi ternyata Tuhan tuh kirim teman-teman yang baik, yang menghibur aku, yang menolong aku, kayak gitu. Jadi aku sebut Allah tuh setia, Allah nggak pernah meninggalkan aku. Jadi aku bilang pencobaan itu pencobaan yang biasa. Terus habis itu yang ketiga, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, jadi yang highlight dari jalan keluar ini, Kak, waktu itu karena yang positif tuh banyak banget, obat antivirusnya itu udah kayak kacang goreng gitu loh Kak. Maksudnya kayak semua orang tuh beli kayak barang murah gitu. Padahal kenyataannya itu obat yang mahal, tapi nyari di apotek manapun tuh kosong kayak gitu. Padahal untuk beli obatnya itu tuh harus beli puluhan gitu Kak. Jadi nggak cuma 10 kayak gitu, itu butuh 50-an gitu untuk satu kali itu si regimen penyembuhan kayak gitu. Nah, puji Tuhannya Kak, buat papa mamaku tuh aku tuh dapet gitu. Jadi aku tuh cari di beberapa apotek gitu, sampai telepon-telepon, sampai pernah di satu apotek itu udah kayak rebutan. Jadi aku datang, selisih 1 menit tuh ada orang tuh datang, dan posisinya di apotek itu tuh kosong stoknya, tinggal terakhir tuh itu gitu loh. Jadi itu benar-benar kayak Tuhan tuh mencukupkan, Tuhan kasih jalan keluar sehingga obat-obatan yang dibutuhkan sama papa mamaku tuh terpenuhi semua kayak gitu Kak. Terus habis itu juga yaitu jalan keluarnya yang terakhir adalah setelah 5 hari dari aku kontak erat sama papaku, aku PCR test dan puji Tuhan hasilnya tuh negatif Kak. Gitu. Wow, 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 wow. Aku sampai itu kayak ini suasana kayak roller coaster nggak sih, bener kan? Iya bener banget Kak. Antara ini bener-bener apa? Aduh Tuhan, ini bener kayak kita intim, aduh Tuhan, please tolong dong Tuhan, gitu ya. Karena menghadapi banyak hal yang tidak pasti, ya antara tadi stok obat habis, terus kita juga harus menjaga daya tahan tubuh kita sendiri. Belum lagi kita jarak, istilahnya kayak kepikiran karena jauh sama orang tua, bicara usia mereka juga gitu. Oke. Betul banget, Kak. Nah, jadi dari perenunganku itu yang selama 1 minggu ini, ayat ini tuh kayak kembali diteguhkan gitu, diingatkan gitu. Jadi kan aku ketika mempersiapkan sharing ini, aku tuh buka history WA aku kayak gitu, Kak. Aku buka history WA aku sama kakakku, betapa pada saat itu tuh suasana tuh mencekam, panik, WA tuh udah kayak orang panik kayak gitu. Tapi saat ini, sekarang ini, waktu aku baca lagi, itu tuh kayak ya ampun, Tuhan tuh baik banget. Di saat kayak gitu tuh, sekarang aku merasakan kalau Tuhan tuh ada sama aku pada saat itu. Tuhan tuh tolong, Tuhan sediakan. Dan akhirnya semua itu tuh bisa berlalu dengan baik, dengan hasil yang puji Tuhan semuanya kembali sehat kayak gitu, Kak. Puji Tuhan. Aku juga dengernya seneng banget gitu ya Kak. Kayak wah, kayaknya pas mengalami masa-masa itu kayaknya sulit banget gitu ya. Kayaknya nggak kebayang gimana caranya keluar dari situasi ini. Tapi ternyata
tadi Kak Evelyn sharing 3 poin itu kayak luar biasa banget. Ternyata pertolongan Tuhan tuh memang selalu tepat waktu, bahkan kalau aku bilang ya. Kalau kita kaitin nih Kak situasi kemarin, terus kebenaran firman Tuhan tadi, kira-kira kaitannya dengan nilai-nilai yang ada di GT itu apa sih Kak? Iya, jadi yang nilai-nilai GT yang berkaitan itu ada di sesi CDO. Andrea ingat nggak sesi CDO itu apa? Sesi cantik dan Tunggu. oke. Aku taunya sesi COD. Ada yang CDO ya? COD, cash on delivery. Kebiasaan sama ojol suka COD-an ya. Tapi ini CDO. Apa tadi Andrea? Cantik apa? Cantik dan oke. Oke, harus gitu banget ya gerakannya ya. Cantik dan oke. Baiklah. Betul. Kenapa di sesi COD? COD, CDO? CDO loh. Nanti kita Iya. COD kan jauh. Nggak ketemu kita loh. Ayo lanjut lagi. Aku lanjutin ya, Kak. Jadi di sesi CDO ini kita tuh belajar tentang inner beauty dan outer proper. Jadi sebagai wanita ya kan, kecantikan yang utuh itu kita tuh harus punya 2 itu tadi, yaitu inner beauty dan outer proper. Jadi nggak cuma cantik dari luarnya aja, tapi juga dari dalamnya kayak gitu. Nah, menurut ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 4, inner beauty itu berasal dari roh yang lemah lembut dan roh yang tentram. Nah, roh yang lemah lembut itu apa? Roh yang lemah lembut itu kalau kita punya roh yang lemah lembut, kita tuh punya hati yang takut akan Tuhan, hati yang tidak mempertahankan hak atau tidak menuntut, dan hati yang bersedia berubah. Sedangkan yang kedua, yaitu roh yang tentram, itu adalah hati yang tidak khawatir, hati yang penuh damai sejahtera, dan hati yang berpengharapan penuh kepada Tuhan. Nah, yang aku dapat nilai-nilai GT-nya adalah memiliki roh yang tentram, Kak. Nah, jadi punya roh yang tentram itu tuh sulit banget, Kak. Jadi sesi CDO ini sampai sekarang tuh aku masih berproses gitu, Kak, untuk aku bisa menjalani gitu poin dari memiliki roh yang tentram. Karena aku sendiri tuh orangnya tuh panikan dan overthinking gitu, Kak. Jadi belum tentu terjadi, tapi udah pikirannya tuh kayak udah kemana-mana kayak gitu. Nah, di sesi ini kita tuh diajari untuk kita memiliki roh yang tentram. Jadi harus menghadapi situasi itu kita harus tenang, harus percaya kalau ada Tuhan kayak gitu. Jadi kita nggak boleh panik berlebihan, nggak boleh takut berlebihan gitu karena ada Tuhan gitu, Kak. Nah, waktu papa mama COVID itu kan di Semarang ya. Jadi posisi di rumah tuh aku sendiri kayak gitu. Yang bisa aku lakukan, Kak, pagi malam itu hanya memuji Tuhan, berdoa, sampai berdoa sampai udah nggak bisa berkata-kata lagi, harus minta apa sama Tuhan tuh kayak udah nggak bisa. Bisanya cuman nangis ya, kayak kita kan cewek bisanya nangis. Kita cuma bisa nangis kayak gitu, mohon sama Tuhan, minta kesembuhan buat orang tuaku kayak gitu. Dan yang terpenting aku tuh minta roh tentram sih, Kak. Aku minta roh tentram karena kan kita nggak tahu ya posisi papa mama itu di luar kota, aku nggak ada bersama mereka saat itu, aku nggak ngerti progres kesehatannya kayak gimana, ya cuma bisa by WA aja gitu. Nah di situ aku belajar untuk aku tuh punya roh tentram, aku tenang, aku mencoba untuk minta damai sejahtera ditaruh dalam hatiku kayak gitu. Jadi aku sendiri juga nggak panik lagi, aku nggak takut lagi, karena kan ya seperti kita tahu ya, Kak, COVID itu kalau nyerangnya kan katanya orang yang imunnya rendah itu lebih rentan nih kena COVID. Nah gitu. Jadi kalau misalkan kita tuh stres kayak gitu, kita panik, kita takut, kan sistem imun kita katanya sih jadi rendah. Nah kan jadi rentan kena COVID kan. Nah tuh. Iya. Aku kan jadi inget tuh ya ayat firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi buat yang lagi COVID, bergembiralah gitu kan. Atau buat kita yang nggak pengen kena COVID, yuk bergembiralah supaya imun tubuh meningkat. Begitu. Oke, aku diberkati banget loh sama sharing Kak Evelyn malam hari ini. Andrea juga kan? Terberkati banget sih, Kak. Banyak banget deh tadi tuh kesaksian, poin-poinnya yang menurut aku tuh lagi relatable banget sama teman-teman GT sih. Kalau di grup itu
rata-rata masalahnya gitu ya Kak, anak zaman sekarang itu antara overthinking ya sama kepikiran banget itu padahal artinya sama gitu ya. Cuma emang dibalik aja gitu Kak. Mereka tuh gak bisa berhenti apa ya? Memikirkan hal-hal yang di luar kendali mereka. Jadi pas menurutku sharing Kak Evelyn tadi tuh pasti memberkati banget juga ya buat sahabat-sahabat WB dan teman-teman GT yang nonton. Kalau kita perlu Iya, betul. oh yang tenang gitu ya. Setuju Andrea, aku setuju banget. Nah ini juga ada beberapa komentar yang masuk dari sahabat WB yang setia keluar masuk nonton IG Live kita. Boleh dong Andrea bantu untuk membaca beberapa pesan yang udah masuk sekaligus menyapa beberapa sahabat kita yang udah ikutan nonton. Oke, kita lihat sih di sini aku ada Kalindo. Kalindo bilang, saya juga terberkati banget. Thank you sis Evelyn. Wah, puji Tuhan. Makasih feedbacknya Kalindo. Terus di sini ada Kak dr.t. Terus ada siapa lagi ya nih? Ada Kak Lili. Ada Kak Clara. Ada Kak Yuyun dan Kak Ana. Ya, makasih sahabat-sahabat WB yang masih temenin kita nonton sampai saat ini. Semoga pasti diberkati. Amin. Wah, seru banget nih, kita udah jalan ke menit 31. Ternyata rasanya tuh cerita yang terjadi sekian minggu itu diceritakan dalam waktu singkat. Itu emang rasanya tuh pengen versi sekomplit-komplitnya ya, tapi emang waktu kita kan terbatas banget. Nah, ketika tadi Kak Evelyn sudah melalui semua, terus akhirnya merenungkan, merefleksikan, lihat histori di sosial media gitu ya tentang pertolongan Tuhan gitu. Terus apa yang kemudian ingin ditularkan, spirit apa yang pengen ditularkan kepada sahabat WB di masa-masa sekarang yang juga termasuk memotivasi, menyemangati ya, baik juga teman-teman GT secara khusus gitu ya, dan juga sahabat WB. Nah, silakan nih Kak Evelyn. Ya, oke. Jadi di sini aku pengen kasih semangat buat teman-teman, buat sahabat WB yang mendengarkan live ataupun nanti replay ya Kak ya. Jadi yang pertama itu kita tentu saja harus hidup dekat dengan Allah, yaitu dengan cara kita harus rajin baca firman-Nya. Karena ya dari firman-Nya itu aja kita tuh bisa tahu gitu janji-janji apa sih yang Tuhan janjikan, yang berikan buat kita. Kalau kita tuh tahu janji-janjinya, kita tuh pasti, ya itu tadi bisa bilang pencobaan itu pencobaan biasa. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab, kita nggak tahu nih ada janji Tuhan tentang ayat di 1 Korintus tadi, bahwa walaupun Tuhan izinkan pencobaan terjadi, tapi Tuhan juga kasih kita tuh modal gitu Kak, kekuatan, terus habis itu juga teman-teman yang dikirimkan sama Tuhan, jalan keluar yang diberikan, kayak gitu. Nah kalau kita nggak baca firman-Nya, kita nggak tahu nih janji-janji apa yang Tuhan kasih buat kita, kayak gitu. Nah, terus habis itu yang kedua, tentunya kita harus hidup dalam komunitas ya Kak. Kalau di WB dan GT ada yang namanya modul 2 gitu. Kalau kita tuh ada dalam modul 2, kita punya komunitas yang benar, kita tuh selalu diingatkan gitu. Ini loh ada nilai-nilai GT kayak gitu. Misalkan yang tadi roh yang tentram kayak gitu. Misalkan kita panik, teman-teman modul 2 kita bisa bilang, ayo harus punya roh yang tentram loh kayak gitu. Nah, kita harus punya komunitas yang seperti itu, komunitas yang membangun, komunitas yang sefrekuensi gitu, sama-sama membangun, sama-sama bertumbuh bersama kayak gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ketika aku merenungkan ini, aku dapat satu ayat lagi Kak, yaitu di Yesaya 60 ayat 20. Aku bacain atau ada yang mau bacain? Spesialis baca firman itu ke Andrea. Iya, kalau dengar suara Andrea baca firman itu rasanya teduh banget. Angin ribut diredakan dan beras dihentikan. Ya, silakan Andrea. Oke, aku sebagai pribadi yang sangat tentram dan tenang gitu ya Kak. Amin. Aku mau izin baca nih buat teman-teman semua yang nonton ya. Dari Yesaya 60 ayat 20, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Wah, ayatnya cantik banget ya. Iya, aku juga kemarin shock nih dapat ayat kayak gini.
aku ulas sedikit ya. Jadi di Yesaya 60 ayat 20 ini lagi-lagi ada satu janji Tuhan gitu yang dinyatakan bahwa nggak akan pernah matahari bahwa bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Jadi poinnya di hari-hari perkabunganmu akan berakhir sih. Jadi Tuhan nggak bilang kalau kita akan selalu berkabung setiap hari kayak gitu, tapi pasti akan ada akhirnya gitu. Tinggal kita harus setia menjalani prosesnya gitu Kak. Gitu. Betul. Aku jadi ingat sama lagunya Edward Chen ya bersama putranya. Tuhan tak pernah janji, Ya, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Silahkan cari ya di YouTube, jangan dengar suara saya nanti pada tidur. Tapi intinya bahwa Tuhan selalu menyertai gitu loh. Seperti yang tadi diceritain Kak Evelyn gitu. Mau kita lagi berduka cita gitu ya, istilahnya masa-masa berkabung kita gitu ya, kesedihan kita, semua akan berakhir gitu, semua akan berlalu. So, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan karena Dia menyertai langkah-langkah hidup kita. Gitu. Ya ampun, aku diberkati banget, puji Tuhan. Ini ada salah satu pemirsa atau sahabat WB juga yang punya ayat favorit di saat dia sedang mengalami masa-masa yang berat gitu ya. Andrea bisa dibantu ya. Kak Lindo nih di Jerman, salah satu tim di WB Eropa ya, menuliskan ayat favoritnya Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita mau jadikan ayatnya Kak Lindo ini juga jadi ayat berkat buat kita semuanya ya. Silakan. Oke, kita sekalian baca ayatnya berarti ya Kak. Betul. Oke. Wah, ini ayatnya yang emang sering banget sih aku dapetin kalau misalnya lagi khawatir itu. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, ini ayatnya menenangkan banget gitu ya Kak, di tengah ketidakpastian. Tapi Allah janjikan gitu ya, kalau rancangan-rancangan Allah itu bukan rancangan yang bawa kita ke dalam kesalahan gitu ya. Makasih Kak Lindo untuk ayatnya. Iya, luar biasa ya. Wow, jadi tadi ada 3 poin yang udah di-sharingin dan ini yang di-highlight di belakang sebagai motivasi juga 3 hal gitu ya, bahwa pada akhirnya tadi kedekatan kita sama Tuhan dengan rajin baca firman, kemudian menemukan komunitas juga yang satu frekuensi, dan yang berikutnya bahwa apa tadi yang terakhir tadi ya Kak Evelyn? Hari-hari perkabungan kita pasti akan berakhir kan. Iya, betul. Dan Tuhan pasti memberikan masa depan yang baik buat setiap kita karena itu janji Tuhan. Wow, diberkati banget. Andrea kan ini juga sama-sama GT ya. Kamu dapat berkat apa nih dari sharing Kak Evelyn nih? Kalau aku sebenarnya pas denger gitu ya, kayak semua orang pasti pernah gitu kan ya Kak, ada masa-masa yang sukar kayak gitu. Dan sebenarnya lewat tema hari ini aja tuh aku juga kayak iya, pencobaan biasa gitu kan. Nah tadi aku malah sempet highlight banget yang Kak Evelyn bilang di awal ya, kalau Kak Evelyn bisa bilang ini pencobaan biasa karena emang firman Tuhan pun mengatakan seperti itu gitu kan. Terus aku juga terhibur banget dengan tadi aku bisa bilang nih power statement gitu ya dari apa yang Kak Evelyn sampaikan gitu kan. Tadi kan kayak udah poin-poinnya disampaikan sama Kak Magda, tapi sebenarnya yang paling aku salah satu yang bikin aku bersuka cita banget gitu ya Kak, dari live hari ini itu juga dari Yesaya 60 ayat 20 tadi. Karena itu kayak yang Kak Evelyn bilang gitu ya, kalau Tuhan itu sebenarnya nggak cuma bilang gitu kan pencobaan-pencobaan biasa. Kayak tadi Kak Magda bilang kan, mungkin orang cenderung akan merasa disepelekan gitu ya kalau dibilang pencobaan biasa aja gitu kan. Tapi pas melihat ini sebenarnya ya memang pencobaan itu pencobaan biasa gitu kan. Nggak mungkin melebihi kekuatan kita karena ada Allah yang bakal tolong kita. Tapi lewat ayat ini juga enggak cuma perintah yang Allah perintahkan gitu ya, tapi ada janji gitu. Kalau aku sih malah lebih highlight lagi ke bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak pernah surut. Itu menurut aku kayak indah banget gitu ya kayaknya. Aku sebagai pencinta alam, nggak sih kayak semua pencinta alam gitu, semua anak zaman sekarang, tapi
kayaknya Poset Ait ini kok indah banget ya janjinya. Jadi kayak semangat gitu ya Kak. Kalaupun kita akan terus hidup di dalam pencobaan mungkin ya nggak apa-apa kan ada Allah gitu ya yang tetap janjikan kalau perkabungan kita itu pasti pasti akan berakhir. Tidak. Hampir salah ngomong tadi. Ih, luar biasa loh, bener loh. Itu yang disampaikan Andrea, aku tuh rasanya langsung adem banget tuh Andrea ngomong kayak gitu. Berasa kayak ini kok persis banget sama yang mau aku omongin sih yang disampaikan Andrea ini gitu. Jadi terus aku mau kasih komen, nggak usah aja deh, idem sama Andrea gitu pikirku kan. Oke, thank you banget buat sharing malam hari ini. Saya percaya sahabat WB yang nanti menyaksikan, baik yang secara live atau nanti yang akan nonton di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia maupun di IG video dari Wanita Bijak Indonesia, pasti juga bakal diberkati, dikuatkan. Tidak hanya teman-teman GT yang tadi diingetin tentang CDO ya, bukan COD ya, please. CDO, cantik dan oke. Kemudian teman-teman WB single juga tuh ada sesi yang juga mengingatkan tentang kecantikan dari dalam dan dari luar. Itu kalau nggak salah sisi singleness kali ya. Kalau nggak salah sih singleness. Terus kalau yang WB ibu tuh power of beauty. Nah ya, kalau saya nggak salah, nanti kalau saya salah boleh dikoreksi ya. Tapi itu juga ada di sesi WB single dan WB ibu ya, power of beauty dan sisi singleness gitu. Benar singleness atau bukan ya? Ya pokoknya itu deh, kecantikan dari dalam dan kecantikan dari luar gitu ya. Oke, baiklah, nggak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, Kak Evelyn dan juga Andrea. Dan kita mau mengucapkan terima kasih buat sahabat WB yang udah menyaksikan ya, walaupun nggak bisa. Oh iya Kak Ana, thank you. Yang di single itu sesi, wah cantiknya. Thank you Kak Ana ya. Sesi wah cantiknya itu di WB single, power of beauty di WB ibu, cantik dan oke di sesi GT. Wah seneng aku dibantu Kak Ana ho. Sip. Ya udah. Sebelum kita menutup dalam doa, adakah yang kembali mau Kak Evelyn sampaikan? Udah cukup sih Kak, tadi udah banyak. Udah semuanya bisa ya. Di reply-nya aja. Setuju. Ya udah, kalau begitu kita persilahkan Kak Evelyn untuk mengakhiri kebersamaan kita dengan berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Bapak buat malam hari ini Bapak untuk kesempatan sharing melalui IG Live BB pada malam hari ini ya Bapak. Bapak di surga, kiranya Engkau mengaruniakan roh yang tentram Bapak untuk setiap kami Bapak. Baik kami yang mendengarkan live maupun replay Bapak. Kiranya roh itu ada dalam hati kami Bapak, sehingga kami bisa punya damai sejahtera Bapak, punya ketenangan Bapak, dan selalu bergantung berharap hanya kepadamu saja ya Bapak. Bapak di surga, kiranya Bapak Engkau yang tolong kami, memberikan kami kekuatan Bapak untuk kami melalui setiap pencobaan yang kami alami ya Bapak. Dan kiranya kami bisa dengan yakin berkata bahwa pencobaan yang kami alami itu adalah pencobaan yang biasa Bapak, karena Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau memberikan kami kekuatan dan jalan keluar untuk melalui pencobaan ini ya Bapak. Bapak di surga, kiranya Engkau yang memberikan kami kesehatan ya Bapak. Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan, berkati setiap kami. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapak, yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan ya Bapak. Terima kasih Bapak buat kesempatan malam hari ini Bapak, dan biarlah setiap apa yang sudah kami sharingkan pada malam hari ini bisa menjadi berkat buat semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan Andrea. Iya, makasih ya Kak Evelyn udah temenin kita, udah hari ini sharing-sharing hal yang pastinya insightful dan inspiratif banget kalau kata pembicara-pembicara zaman sekarang gitu. Aku bersyukur banget sih. Sekarang Kak Evelyn udah boleh ini kali ya Kak Magda, udah boleh klik tombol X kah? Iya, betul. Oke, terima kasih. Selamat melanjutkan akhir pekan. God bless. Shalom. Makasih banyak Kak Evelyn. Wow, puji Tuhan. Berasa ini ya kita ya, berasa kayak disuntik semangat ya kita ya. Dapat kabar baik dari Kak Evelyn tadi ya Andrea.
Iya kak, kayaknya Kak Magdir izinin kak, mic-nya agak Oh gitu dekat ya. seperti ini. Ya. Oke, Semoga sudah sekarang baik bebas. Puji sekarang. Tuhan. Nah, kata Tuhan. Kak Lindo juga nulis loh. Terima kasih ya buat wanita-wanita cantik. Saya off mau makan siang. Oh, di Jerman siang hari rupanya ya. Ah, Baik, terima kasih. Ada aduh. dokter Setia. Betul ya? Dokter Setia. Dokter STY 41. Semoga Tuhan selalu berkati. Amin. Terima kasih. Kemudian yang lainnya kata-kata positif dan kata-kata berkat. Oke, kalau begitu sekarang kita mau invite siapa nih Andrea? Kayak seperti biasa ya kak, kayaknya live ini tidak akan berakhir kalau misalnya Kak Yuyun belum join gitu ya kak, untuk menyampaikan informasi-informasi penting buat kita semua. Oh, udah Iya. ada Ya, sekarang. Selamat halo datang Kak Kak Magda. Yuyun. Ya, halo Kak Hai. Magda, halo Andrea. Ya, senang banget ya hari ini ya. Wah, diingetin lagi ya dari sharing Kak Evelyn tadi ya. Ingetin lagi sesi wah cantiknya. Itu kalau di single ya, gitu kan. Gimana kita eh, memiliki roh yang lemah lembut dan tentram ya. Cantikan dari dalam dan dari luar. Iya, wah senang banget sih. Diberkati banget ya dengan sharing dari Kak Evelyn ya. Diingetin apalagi di masa-masa sekarang ya, di masa-masa yang pandemi yang masih berkepanjangan nggak tahu sampai kapan, tetapi kita diingetin bahwa apa yang kita alami sekarang itu pencobaan biasa yang nggak melebihi kekuatan kita gitu. Oke, terima kasih ya Kak Evelyn ya buat sharingnya. Nah sahabat WB, hari ini bukan hari yang biasa. Saya akan membawa kabar yang luar biasa malam hari ini, informasi yang luar biasa pastinya. Diingetin lagi buat sahabat WB para single, ini masih dibuka nih slot untuk camp wanita bijak single ghost virtual yang akan diadakan pada bulan Februari sampai dengan Maret, yaitu dimulai tanggal 19 Februari, 26 dan 5 Maret. Kemudian 12 Maret juga. Itu dimulai pukul 12.30 sampai pukul 17. Masih ada slot, jadi buat sahabat WB, buat para single, langsung aja choose join gitu. Nggak akan rugi lah pokoknya. Nanti bisa belajar juga tentang yang tadi sebagian di-sharingin sama Evelyn tuh tentang sesi wah cantiknya. Nah, bisa didapatkan di camp wanita bijak single ghost virtual nanti gitu kan. Jadi buruan buat sahabat WB yang penasaran seperti apa sih, langsung aja daftar ya. Kemudian ada juga untuk camp ibu, camp wanita bijak ibu. Jadi bukan hanya para single, para ibu juga bisa belajar bersama. Camp wanita bijak ibu, khusus ibu ya, untuk virtual ini diadakan pada bulan Mei, tanggal 7, 14, 21, dan 28. Itu di hostnya itu WB Kediri, via Zoom juga. Jadi untuk informasi dan pendaftaran silakan langsung ada informasinya di feed Instagram. Terus kalau aduh di feed lama-lama nih cari-cari, langsung aja itu cek di highlight story. Di highlight story itu sudah ada tuh jadwal camp, ya kan? Sudah ada tersedia di situ jadwal-jadwal camp yang akan berlangsung, baik itu camp single maupun camp ibu yang sudah ada jadwalnya, jadi langsung bisa dicek di situ. Kemudian wanita bijak ibu Katolik. Nah, wanita bijak ibu Katolik juga mengadakan virtual camp secara virtual, yaitu khusus untuk ibu dan janda atau single mom ya. Itu diadakan pada bulan Februari 12, 19, 26, dan 5 dan 12. Jadi barengan nih sama yang single. Jadi bukan hanya yang single, yang ibu pun bisa ikut, yaitu dengan wanita bijak Katolik ya. Silahkan daftar juga via online. Informasi bisa langsung ke DM, bisa langsung ke WhatsApp story, WhatsApp call centernya juga. Kemudian ada juga wanita bijak ibu yang di hostnya itu WB Injili. Nah, ini juga untuk segmen ibu. Nah, untuk Februari kan kemarin, nanti kan segmen single. Untuk ibunya itu WB Injili itu akan mengadakan camp wanita bijak ibu
virtual yaitu pada bulan Juni. Sabtu 18 Juni dan 25 Juni, kemudian 2 Juli dan 9 Juli. Jadi untuk informasi dan pendaftarannya silakan menghubungi nomor telepon yang ada di flyernya. Flyernya itu ada di feed Instagram Wanita Bijak Indonesia, di story juga bisa, di story highlight juga bisa. Jadi silahkan langsung dikepoin. Itu beberapa jadwal camp yang sudah ada ya, sahabat WB, Kak Magda dan Andrea juga. Jadi silakan langsung untuk informasinya langsung ke Instagram, DM ataupun WhatsApp call center ya di 0812 1050 0789. Oke, dan yang nggak kalah serunya itu Zoominar Wanita Bijak Indonesia. Sahabat WB mengadakan Zoominar. Temanya yaitu vaksin COVID efektifkah? Gitu. Apalagi sekarang udah mulai ya dijadwalkan vaksin booster. Ayo, siapa yang udah dapet jadwalnya? Wah, saya belum dapet. Sudah Andrea, kita sama ya. Oh, kemarin sudah. hari Oh, puji hari Rabu Tuhan. kemarin. Puji Tuhan. Oke, Andrea dan saya menunggu jadwal ya. Kita semua pasti dapat ya, bersyukur ya dengan pemerintah ya memberikan vaksin ini buat kita. Oke, tinggal tunggu nanti ya cek untuk jadwal vaksin kita di aplikasi Peduli Lindungi. Jangan lupa itu dicek-cek-cek gitu. Oke, ya. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman sahabat WB ya, itu aja informasi dari saya. Terima kasih Kak Magda. Iya Kak Yuyun. Puji Tuhan ternyata nih semester ini padat juga ya agenda WB ya. Iya. WB Goes virtual. Iya sudah mulai Kak, jadwal-jadwal sudah mulai ada. Jadi Tuhan. langsung aja, cus aja, maksudnya infoin terus, pantengin terus jadwal-jadwalnya. Di mana kita bisa ikut, di mana kita bisa ajak teman-teman kita untuk mengikuti pembinaan ini. Gitu. Iya Kak. Oke. Baik, Oh ya Kak, Kak satu Yuyun, lagi terima Kak, kasih. satu lagi. Apa lagi Satu yang lagi, ketinggalan? satu lagi takut ketinggalan. Itu Kak, podcast edisi terakhir, edisi bulan ini, yaitu tentang Edisi terbaru. perempuan, ya edisi terbaru. Perempuan yang percaya doanya didengar. Wah bagus banget, saya udah dengerin loh Kak ini podcastnya Iya, betul. gitu. Iya, Setuju. bagus. Udah ada di Jadi YouTube channel baca-baca juga ya? Iya, di YouTube channel, di IGTV juga ada. Kemudian di langsung aja Spotify bisa, ya kan langsung cek Wanita Bijak Indonesia. Wah ketemu tuh langsung. Ya kita bisa dengerin, kita bisa belajar dari situ. Ya, oke Kak. Cukup, nggak ada yang ketinggalan lagi. Baik, Kak Yuyun. Aku sama Andrea sampai speechless saking padatnya agenda WB. Kita sama-sama Iya, doakan semua lancar ya kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, termasuk juga konten-konten di media Wanita Bijak Indonesia makin menyemangati dan juga meneguhkan ya, serta menghibur sahabat WB. Thank you Kak Yuyun. Sama-sama. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. God bless. Have a nice weekend, Kak Yuyun. Wow, gimana Andrea? Sudah tuntas loh tugas kita malam hari ini. Berarti udah saatnya nih Kak untuk kita mengakhiri kebersamaan kita di live malam hari ini kali ya Kak. Betul. Makin malam makin banyak yang join nih. Kamu mau say thank you dulu? Silahkan. Kita mau sharing dulu kali ya buat, ada Girls Talk Makassar Kak tadi ternyata. Ada teman-teman dari Makassar, ada Kak Lisa, Kak Clara, masih ada Kak Evelyn, Kak Dewi, Kak Yuyun. Nah, makasih banget sahabat-sahabat WB yang masih setia untuk nontonin live kita malam hari ini. Kami mau ngingetin juga kali ya, kalau yang belum nonton ya full live-nya malam hari ini, bisa ditonton di YouTube channel Wanita Bijak Indonesia dan juga bisa dilihat di feeds Instagram Wanita Bijak Indonesia juga. Kayaknya kita harus tutup dengan yel-yel juga kali ya Kak. Tadi kan udah dibuka dengan yel-yel. Iya, tapi sebelumnya aku juga mau say thank you sama Andrea yang udah dengan sabar memandu acara ini dari awal hingga selesai. Kita ketemu lagi Sabtu depan loh ya. Kita setiap Sabtu kita ketemu gitu Kak. Iya, Sabtu tanggal 29
Januari ya, 29 Januari. Tapi nanti ke depannya nih ya sahabat WB, bulan Februari, Maret dan seterusnya nanti Andrea bakal handle Instagram Live Sabtu bersama dengan narasumber ataupun sahabat sharing kita dari teman-teman GT. Betul. Ih, seru deh, aku udah gak sabar ingin menyaksikan kamu ngobrol-ngobrol sama teman-teman GT. Ih, pasti seru banget ya, memberkati banget. Oke, sekali lagi thank you banget Andrea. Selamat berakhir pekan juga buat kamu. Sehat terus. Kita ketemu Sabtu depan pastinya ya. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Girls Talk. Wow. Karena cewek ingin dimengerti. Tuhan Yesus memberkati.